Guys, kalian pernah nggak sih lagi Zoom meeting, tapi tetap harus catat poin penting sambil buka email juga? Nah, momen kayak gitu tuh yang bikin kalian baru sadar kalau kalian tuh butuh tablet yang beneran bisa multitasking dengan aksesoris yang lengkap buat bikin produktivitas kalian tuh makin optimal, bro. Tapi selain iPad, kira-kira adakah solusi lain yang lebih terjangkau gitu guys? Jawabannya adalah ada. That's why di video kali ini kita bakal compare ya. iPad Air M2 11 inci guys, kita bakal versusin sama Huawei MatePad 11,5 2025 terbaru ini guys. Apakah tablet Huawei ini bisa ngelawan dan bisa menjadi tablet entry level yang oke untuk produktivitas? Langsung aja simak video ini sampai habis bro. Oke, kalau kita ngomongin tablet buat kerja, salah satu hal yang penting dan wajib banget harus dibahas adalah keyboardnya guys. Nah, antara iPad Air M2 dan juga Huawei MatePad 11,5 2025 ini guys, dua-duanya itu punya pendekatan yang beda banget nih. Yang paling berasa menurut gua adalah karena keyboard dan juga stylus Apple itu dijual secara terpisah. Sedangkan di Huawei, semua itu bisa kita dapetin secara gratis di paket penjualannya guys. Tentu ini jadi poin yang penting ya, karena buat iPad, kalian tuh harus keluarin budget ekstra buat beli keyboard dan juga stylusnya. FYI aja nih guys, harga Apple Magic Keyboard sendiri itu bahkan bisa setara sama satu unit tablet loh. Terus kalau misalkan soal desainnya nih ya, Magic Keyboard Apple itu punya feels yang memang premium dan juga solid. Tapi lebih berat nih guys, jadi rasanya tuh udah kayak bawa laptop beneran. Sementara itu keyboard bawaan dari Huawei ini punya desain clip-on yang jauh lebih ringan, cuma 429 gram aja. Terus penggunaannya juga fleksibel banget nih karena bisa dipakai dalam dua mode, yaitu mode PC kayak laptop biasa gitu guys, atau split form yang bisa dipisah dari layar kayak gini bro. Gua rasa ini cocok banget ya buat kerja di tempat yang space-nya tuh terbatas. Tapi guys, faktor keyboard Apple yang lebih berat, salah satu faktornya mungkin karena dia nih ngasih space buat touchpad-nya bro. Ini memang poin plus minus sih guys. Di satu sisi gue memang suka keyboard dari Huawei karena lebih ringan dan fleksibel gitu mau dibawa kemana-mana. Tapi di sisi lain gue ngerasa bahwa penggunaan touchpad juga penting di sebuah keyboard gitu guys. Jadi menurut gue kayak sawang sinawang. Menurut kalian gimana guys? Terus kalau soal stylus ya, Huawei juga punya keunggulan nih. Dimana stylusnya itu bisa langsung nempel dan juga ngecas otomatis via magnet. Sementara di iPad, ini meskipun Apple Pencil juga bisa nempel magnetis. Tapi karena yang gue punya ini tipe yang Apple Pencil USB-C guys. Jadi dia tuh nggak bisa ngecas langsung pas ditempel. Jadi harus dicas secara terpisah pakai USB-C. Menurut gue sih, kalau misalkan mau workflow kerja kalian tuh nggak keganggu gara-gara baterai stylus habis, better lo pakai Huawei ataupun beli Apple Pencil yang lebih mahal lagi guys. Kemudian kalau kita bahas soal produktivitas, menurut gua Huawei MatePad 11,5 2025 terbaru ini guys, entah kenapa tuh lebih ready untuk kerja gitu bro. Karena sejak pertama kali beli, kalian tuh bakal langsung disuguhin PC level WPS Office guys, yang tampilan itu mirip banget sama Microsoft Office versi laptop. Artinya, kalian tuh bisa banget buka dan juga edit dokumen Word, kemudian Excel, dan juga PowerPoint dengan layout yang lengkap. Terus fitur-fitur penting kayak misalkan insert table, formula Excel, sampai desain presentasi, semuanya tuh tersedia dan gratis intinya. Bahkan nih ya, di sini juga udah bisa multitasking sambil buka Zoom ataupun browser lain. Jadi pengalaman kerja tuh bakal berasa kayak pakai laptop deh bro. Sementara itu kalau di iPad Air itu kalian harus banget pakai Microsoft Office tapi dengan tampilan mobile. Itu pun fiturnya nggak bisa kalian pakai semuanya guys, karena buat ngedit dokumen aja, kalian harus banget langganan Office 365 dulu nih bro. Nah, balik lagi ke stylusnya ya. Buat kalian nih yang suka nyoret-nyoret, ngesketsa ataupun nyatet manual, harus banget kita akuin kalau Apple Pencil USB-C itu memang lebih responsif dan akurat guys. Tapi stylusnya Huawei juga responnya nggak kalah cepet nih. Jadi cocok banget lah buat nyatet-nyatet di Huawei Notes. Yang mana Huawei Notes sendiri guys, aplikasi yang gua nilai ini jadi alternatif banget lah. Buat kalian yang hobi nyatet di aplikasi kayak GoodNotes di Apple. Karena aplikasi ini guys, itu gratis, nggak butuh biaya langganan sama sekali. Tapi fiturnya tuh udah lengkap banget bro. Mulai dari AI Handwriting Enhancement yang bisa ngubah-ngubah gaya tulisan kita nih guys, jadi lebih rapi dan juga estetik. Sampai di sini juga ada resource centernya juga buat download stiker, kemudian template notes buat kalian pakai nih bro. Nah selanjutnya berhubung gue nih orang yang suka banget nonton series Netflix gitu guys, kemudian kerja di luar ruangan dan baca-baca dokumen, menurut gue pribadi nih kualitas layar menjadi sesuatu hal yang penting juga bro. Kalau kita lihat secara spek, iPad Air M2 guys pakai Liquid Retina IPS LCD yang udah oke banget nih secara warna dan juga ketajaman. Tapi kalau dibawa keluar, layarnya ini entah kenapa tuh kadang masih mantulin cahaya bro. Jadi agak ganggu menurut gua.
Nah, bagusnya di Huawei, selain layarnya udah 2.5K, layarnya juga udah pakai paper matte display yang lebih kalem banget nih di mata dan gak gampang mantulin cahaya. Refresh rate-nya juga tinggi ya, di angka 120Hz dan punya rasio screen to body itu nyampe 86%. Ditambah lagi di Huawei ya, udah ada berbagai sertifikasi internasional buat kenyamanan mata dari TÜV Rheinland dan juga SGS Low Visual Fatigue. Artinya nih ya, layar tablet ini guys beneran dirancang khusus buat minim pantulan cahaya, ngurangin paparan cahaya biru, dan bikin pengalaman ngelihat layar itu jadi lebih nyaman banget. Terutama kalau dipakai lama bro. Terus buat kalian yang hobi gambar, finishing layar juga bikin feels gambarnya tuh berasa kayak di atas kertas beneran bro. Plus udah presisi dan sensitif banget lah kayak di Huawei MatePad Pro yang kemarin. Terbukti nih ya, meskipun udah dilapisin sama beberapa kertas, stylusnya tuh masih bisa kebaca guys. Apalagi nih ya, kalau gambarnya tuh di GoPaint yang semua fiturnya tuh udah gratis guys. Tinggal lu pakai aja. Beda nih kayak di iPad yang harus pakai Procreate yang harus bayar buat dipakai aplikasinya bro. Tapi walaupun gratis, fiturnya tuh udah lengkap banget ya guys. Sebagai contoh nih, kayak mereka tuh punya banyak beragam kuas dan juga parameter yang bisa diatur. Yang bikin kalian tuh bisa banget buat gambar gaya apapun guys. Kanvasnya juga ada banyak pilihan ya, bahkan bisa sampai 4K guys. Jadi kalian tuh tinggal pilih aja mana yang cocok sesuai sama yang pengen kalian pakai. Pokoknya lengkap banget intinya guys. Dan buat lo semua yang udah jago ataupun masih pemula, ini juga gue rasa cocok banget guys. Karena di GoPaint itu banyak banget tutorial resmi yang gampang buat kita ikutin bro. Lanjut ke poin yang menurut gue ini paling berasa banget pada saat gue pakai kedua tablet ini buat kerja guys, yaitu masalah baterainya. iPad Air M2 itu punya baterai 28,93 Wh yang setara dengan 7819 mAh guys, dengan kekuatan charging 20 watt yang dikasih di paket penjualannya. Sementara Huawei ngasih baterai yang lebih gede di angka 10.100 mAh dengan charging yang cepat yaitu 40 watt supercharge. Nah, terkait performanya guys, sebenarnya tuh baterai dari iPad Air udah termasuk standar sih. Tapi karena selisih kapasitas dengan Huawei tuh cukup berasa banget. Jadi pas kita bandingin sama MatePad 11,5 2025 ini guys, itu bisa tahan sampai seharian lebih. Plus punya kecepatan ngecas yang juga lebih cepat banget nih. Beda kayak iPad yang kadang gue kehabisan baterai di hari yang sama dan butuh waktu buat ngecas yang lebih lama bro. Kemudian kalau kita ngomongin soal desain, kenapa gue bahas di paling akhir ini guys? Karena jujur keduanya tuh udah sama-sama tipis, ringan dengan build quality yang juga sama-sama kokoh nih. Untuk iPad Air ini punya bodi 6,1 mm guys, dan berat 506 gram. Sementara Huawei MatePad 11,5 2025, ketebalan itu cuma 6,1 mm aja. Tapi ini sedikit lebih berat di angka 513 gram. Emang sih ya ini lebih berat, cuman kalau kita satuin sama keyboardnya, jadi Apple tuh lebih berat guys. Lebih dari 1 kg loh beratnya. Karena memang Magic Keyboardnya Apple itu lebih berat, sedangkan Huawei kalau plus keyboardnya itu nggak sampai 1 kg bro. Kalau kita lihat secara garis desain juga ada yang lebih suka desain mewah Huawei, tapi pasti juga ada yang lebih suka ngelihat logo Apple kegrowat kayak gini guys. Jadi menurut gue pribadi, buat yang suka tampilan minimalis, mungkin lebih ke iPad kali ya. Tapi kalau yang pengen tampilan beda, gue rasa Huawei jelas bisa jadi opsi yang menarik banget nih guys. Karena punya tampilan warna yang cerah bro. Nah kalau kita ngomongin soal harga ya, ini udah jelas bakal menang Huawei jauh guys. Kenapa? Karena Huawei MatePad 11,5 2025 ini dibanderol cuma di harga 5,9 jutaan aja. Itu pun udah satu paket loh guys, dengan keyboard dan juga stylusnya. Sementara untuk iPad Air M2 11 inci 256GB ini, sekarang tuh harganya masih di angka 12 jutaan. Belum lagi nih harga Magic Keyboard yang bahkan harganya tuh lebih mahal loh dari satu paket tablet Huawei tadi guys. Plus Apple Pencil USB-C yang merupakan Apple Pencil paling murahnya tuh di angka 1,8 jutaan. Ya kalau di total-total ya itu sampai 20 jutaan lebih guys. Jauh banget gak sih bedanya? Ya sebenarnya kalau misalnya kita mau compare Apple to Apple ya, Huawei ini memang lebih enaknya kita compare-nya tuh sama iPad 11 inci 2025 guys. Karena kalau kita cek itu harganya sekitar 6 jutaan. Tapi kalau misalkan paket komplit including sama keyboard dan juga stylusnya, ya sama aja guys, itu harganya sekitar 15 jutaan bro. Dan buat kalian yang masih ragu sama tablet Huawei terkait aplikasi Google dan ketersediaan aplikasi lainnya guys, lu tenang banget deh karena sekarang tuh udah gampil guys. Aplikasi penting buat kerja kayak misalkan Zoom, Google Meet, sampai Google Drive, itu semua udah bisa kalian langsung cari guys di Huawei App Gallery. Lu tinggal klik aja ya, terus install kayak gini bro. Tapi kalau misalkan ada aplikasi yang sekiranya tuh belum muncul di sini guys, contohnya kayak misalkan Netflix buat nonton santai, itu juga masih bisa diinstal lewat Gbox di App Gallery guys. Prosesnya pun gampil banget kok.
Jadi guys, kesimpulannya kalau kalian memang sudah terbiasa dengan ekosistem Apple dan butuh performa yang maksimal, gue rasa iPad Air M2 ini bisa jadi pilihan yang oke guys. Mengingat kalau secara performa ini lebih oke karena pakai M2 gitu bro. Tapi buat lo semua yang lebih nyari pengalaman mirip PC ataupun laptop, lengkap dengan keyboard, stylus, aplikasi Office, dan fitur multitasking bawaan tanpa perlu nambah biaya tambahan lagi guys, plus harganya juga lebih terjangkau, gue rasa tablet Huawei MatePad 11,5 2025 ini jelas bisa jadi pilihan yang lebih efisien bro. Oke, pada akhirnya semua tergantung dengan kebutuhan dan gaya kerja kalian masing-masing guys. Apakah lu orang yang lebih simple dan suka ekosistem ala-ala terintegrasi seperti Apple? Monggo silahkan. Atau lu suka orang yang lebih efisien kerjanya gitu ya dan lebih hemat? Lu bisa pilih Huawei guys. Seperti biasa, buat kalian yang pengen beli produk ini, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bemo pamit guys. Assalamualaikum.